aku menemukan transportasi ter-on time selama aku di Spanyol. Terus ini lagi mau naik eskalator, mau naik apa di Montserrat ini ternyata adalah sebuah... Kita tuh mau naik ke atas sono, no. Nah ini yang suka banget. Ini sekarang aku masih di persimpangan jalan. Aku nggak tahu berapa jam. Hola, balik lagi bareng Ferenco di sini. Hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan di Montserrat. Nah ini salah satu kota yang masih ada di Spanyol. Kira-kira bakal seindah apa? Karena kalian udah bisa lihat nih di belakang aku. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Yuk ikutin aku. Ini sekarang aku lagi di dalam metro. Ini mau menuju ke Montserrat via Barcelona ya guys. Nah ini sekarang hari ini aku menemukan transportasi ter-on time selama aku di Spanyol. Jadi yang paling on time di sini itu adalah bis ketimbang kereta. Terus metronya itu juga on time. Tapi kalau kereta antar kota menurut aku itu agak kurang on time karena kemarin itu pulang dari Girona kita harus nunggu sekitar lebih dari setengah jam sampai ya 40 menitan gitu untuk nungguin 4 kereta lewat karena jalurnya tuh cuma satu. Jadi kemarin tuh agak wasting time gitu loh. Jadi harusnya kemarin bisa makan malam di hotel, tapi akhirnya karena udah terlalu lewat larut banget, jadi kita harus makan malamnya di luar gitu. Tapi hari ini untungnya kita dapat transportasi yang sangat on time. Sekarang kita udah transfer tadi dari Barcelona. Ini udah naik kereta hijau. Nah ini rutenya gini. Terus nanti sampai ke atas. Pemandangannya dari dalam kereta kayak gini. Nah jadi nanti kita bakal naik ke bukit yang batu-batu itu. Ini soalnya agak mantul ya dari kacanya dalamnya kereta. Ini sekarang udah turun dari kereta, nggak sih sebenarnya keretanya tuh tipenya lebih kayak ke tram ya menurut aku. Terus ini lagi mau naik eskalator, mau naik ke atas. Aku nggak tahu bentukannya kayak apa sih di atas, cuman yuk kita lihat aja. Jadi Montserrat ini ternyata adalah sebuah kota yang ada di atas tebing, di atas gunung, di atas tebing. Dan jujur guys, ini aku lupa bawa jaket aku. Kalau biasanya aku protes, aku bilang panas. Hari ini jujur nggak bohong, kedinginan. Aku pakai rok panjang, tapi ini nggak ada yang nutupin. Rada semriwing. Ini sekarang posisinya naik gunung kan, ini kita di atas ketinggian gitu. Dan aku nggak expect dingin yang hari ini, jadi ekspektasiku itu agak panas. Tapi puji Tuhannya, syukurnya matahari bersinar. Cerah. Jadi ini sekarang lagi ngantri naik funicular alias kereta. Dibilang kereta gantung juga bukan kereta gantung ya, soalnya nggak kegantung guys. Intinya kita mau naik di antara tebing-tebingnya. Ini sekarang lagi ngantri, kita tuh mau naik ke atas sono no. Nah, batu-batu itu loh di antara situ guys. Ini harga tiketnya ada San Juan, terus ada funicularnya ke Santa Cova juga. Harganya 17 euro, kalau yang dua itu harganya 19,9. Nah ini kita sekarang udah mau naik ke funicularnya. Ini kita mau milih yang paling atas supaya kita dapat pemandangannya gitu ya. Jadi paling depan. Ini tuh kita naik sekitar kurang lebih 5 menitan buat nyampe di kaki gunungnya gitu guys. Dan voila, ini dia Montserrat, gunung batu yang bentuknya unik, jaraknya sekitar 1 jam dari Barcelona. Dari jauh kelihatannya kayak gergaji raksasa, makanya dinamai Montserrat. Nah, Montserrat ini artinya adalah gunung bergerigi. Batu-batunya terbentuk jutaan tahun yang lalu loh, saat air dan angin perlahan mengikis batu kapur sampai jadi tebing-tebing tinggi seperti ini. Jadi basically ini adalah gunung batu kapur ya guys. Nah, begitu kalian naik ke atas, pemandangannya wow, luar biasa bagus banget. Kalian bisa lihat tebing-tebing raksasa dan juga lembah hijau di bawah.
Dan ini udaranya serius deh, seger banget. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kalian datang pagi-pagi, kabutnya itu masih menggantung loh di antara batu-batu. Montserrat sendiri sering disebut sebagai gunung yang punya jiwa, dan mungkin ada benarnya. Karena begitu sampai di sini, kalian itu nggak cuma lihat pemandangan aja, tapi memang ada sesuatu hal yang susah dijelasin, tapi bawaannya tenang, tapi berkesan banget gitu guys. Ini sekarang kita udah turun dari yang kereta gantung itu tadi. Terus ini medannya batu-batu kerikil-kerikil gitu ya guys, karena di tebing di atas gunung gitu. Pemandangannya bagus sih dari atas ini. Tadi terakhir aku cek suhunya 15 derajat. Tapi karena sekarang kena matahari, jujur aku kepanasan. Jadi serba salah ya, tadi aku bilang aku kedinginan dan sekarang aku kepanasan. Dan wow, keren banget nih. Aku pakai panjang dan hari ini aku pakai sendal. Ininya batu-batu, tapi karena sendalnya bukan sendal cantik-cantik banget ya, jadi masih bisa nih. Nah ini yang suka banget naik gunung ya, menurut aku Montserrat ini adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. Kalau kalian suka naik gunung, ini aku rekomendasi ini, kalian pergi ke Spanyol via Barcelona ya. Bagus banget tuh, lihat deh. Ini sekarang udah di pemberhentian pertama. 100% ini kita naik di gunung guys, tapi ini disebutnya gunung batu, jadi rock mountain. Karena memang ini gunung, memang gunung batu. Tuh, lihat deh. Ini batu semua. Ini batu semua nih, sampai atas sana. Kayaknya kalau nggak salah tuh ada 3 base. Base yang pertama 10 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi ini udah 10 menit yang pertama dari bawah. Terus naik lagi ke atas 10 menit, terus naik lagi ke atas lagi 15 menit. Totalnya jadi 35 menit. Pulang pergi berarti 70 menit ya, 1 jam 10 menitan. Untungnya aku hari ini pakai sendal cantik yang hikingable. Karena kemarin aku pakai sepatu. Mikirnya kan banyak jalan, ternyata memang iya sih naik-naik tangga, tapi nggak se ekstrim ini. Nah, yang hari ini aku kebetulan pakai sendal, rutenya agak-agak ekstrim dikit, tapi ini masih bisa untungnya masih bisa dipakai sendalnya. Jadi masih bisa diajak untuk mendaki gunung lewati lembah. Jadi ini temanya aku ngajakin kalian jalan-jalan ya. Selama di Spanyol ini adalah mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Nih rutenya agak serem-serem dikit ya. Ini rutenya yang tadi agak serem-serem dikit tuh. Ini udah mulai kerasa nih mendaki-mendakinya nih. Kerasa pol. Ini beneran kalau kalian suka banget ke gunung, dan kali ini cari gunung yang bukan sembarang gunung. Aduh, apa sih? Pokoknya ini kalau kalian suka mendaki ya, kalian wajib banget kesini. Nama kotanya Montserrat. Siapin sepatu gunung kalian, siapin hiking pole kalian, pokoknya siapin peralatan naik gunung. Wah, aku udah mulai mengges guys. Ini soalnya curam banget naiknya. Wow, bagus pol. Aku masa kalah sama guguknya guys. Ya ampun, dia lincah banget naik ke atas gunung. Aku masa kalah sama guguknya yang tadi aku kasih lihat ke kalian. Dia naik ke atas gunung lincah banget tau. Ini sekarang aku udah sampai di titik yang aku nggak tahu ini titik kedua atau bukan ya. Aku nggak tahu ini udah 10 menit atau bukan sebenarnya. Kayaknya sih belum deh. Ini soalnya di depan aku itu bangunan yang tadi aku lihat dari bawah. Cuma aku nggak tahu aku masih sanggup naik atau enggak, karena jujur 100% tinggi guys, sampai ke atas sono tuh masih mendaki banget. Jadi aku nggak yakin aku kuat atau enggak, tapi ini sebenarnya bagus sih, karena aku memang tidak menyangka kita akan mendaki gunung lewati lembah lagi di hari ini. Jadi aku kan mikirnya itu kayak kita naik kereta gantung udah sampai atas, nggak usah daki gunung, dan ternyata kita harus daki. Jadi ini aku nggak tahu aku masih kuat naik atau enggak tuh, nggak paham nih. Nah ini bangunannya yang tadi ada di depan aku. Terus
itu di atas sono, nah kita tuh masih bisa naik tuh sampai ke atas yang sini nih guys. Nah itu kita masih bisa naik ke situ, cuma aku nggak tahu aku kuat atau nggak naik ke atas yang situ. Jadi coba ya, ini aku coba naik dulu lagi. Nah ternyata benar, aku sekarang udah ada di titik yang base camp yang 10 menit kedua. Jadi ini aku ada di San Juan, soalnya udah ada ininya. Ini aku nggak berusaha naik karena jujur ini curam banget ke atas. Jadi dengan kondisi aku sekarang, jujur aku itu tidak memprepare untuk naik gunung sama sekali karena aku nggak tahu kalau ternyata Montserrat itu wisata utamanya adalah naik gunung. Nah, oleh karena itu maka dari itu aku memutuskan untuk tidak ikut naik ke atas. Karena aku benar-benar tidak menyiapkan fisikku. Selain memang aku nggak pakai sepatu dan aku tidak pakai baju yang gunung-able. Gunung-able apa sih? Nggak pakai baju yang hiking-able. Ya sebenarnya tinggal dicincing naik ke atas sih. Cuma memang aku tidak menyiapkan fisikku untuk naik lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Karena ini jujur ini sekarang posisi yang dimana aku berdiri, ini kaki aku udah miring banget guys. Ini udah cukup 100% curam banget. Jadi aku memutuskan untuk still di base yang kedua ini. Pemandangan dari base yang kedua itu kayak gini. Lihatnya ke bawah. Adem ya. Adem gak sih? Lihat dari atas sini adem nih. Walaupun nggak melihat air, tapi melihatnya hijau-hijau tuh adem. Adem sih ini. Yang di belakangnya aku berdiri, itu kayak gini gunung batunya. Nah, aku mencoba naik lebih tinggi lagi sedikit aja, jangan jauh-jauh karena kalau nggak sama aja aku nanti nyusul ke atas ya. Ini, ya aduh aku udah lihat orang jalan ke sana makin lama makin curang. Dan ini jujur sekarang aku kepanasan. Gimana coba ya kan? Gimana coba? Tadi aku bilang aku kedinginan dan aku nggak bawa sweater karena baju aku begini. Dan sekarang aku bilang aku kepanasan. Jadi memang cuaca di Eropa itu gitu. Walaupun memang di Spanyol itu lebih panas daripada di Belanda. Jadi tadi aku bilang kalian aku kedinginan dan sekarang aku kepanasan. Tapi tadi 15 derajatnya di sini tidak membuat aku semenggigil yang biasanya. Jadi aku masih bisa hitungannya tuh 15 derajatnya tadi itu dingin tapi yang tidak dingin banget gitu. Jadi seger, sejuk, dingin sejuk. Dan sekarang aku cukup kepanasan. Mari kita lihat berapa derajat kah ini. Let's see. Oke. Cuma beda 2 derajat guys. Cuma beda 2 derajat dari yang tadi pagi. Ini sekarang 17 derajat. Jadi kalau tadi 15 derajat aku kedinginan, sekarang 17 derajat aku kepanasan. Terus gimana coba kayak nggak ada yang ini ya, kayak nggak ada yang pas ya. Tadi kedinginan sekarang kepanasan. Jadi kayak di mana sih si pasnya gitu. Sekarang yes, aku turun ke bawah. Ini sekarang lagi perjalanan untuk turun ya. Padahal tahu nggak, pas aku packing ya kemarin itu, aku tuh udah mau packing sepatu gunung aku. Jadi aku tuh udah sempet beli sepatu gunung yang rencananya memang mau dipakai kalau mau naik gunung. Terus belum sempet dipakai kan. Nah kemarin aku udah sempet mikir kesini itu tapi bukan yang di Montserrat ya. Aku udah sempet mikir pas ke Spanyol, apa aku bawa sepatu gunung gitu ya, aku mikirnya gitu kan. Tapi aku mengurungkan niat. Aku mengurungkan niat gitu loh. Terus aku balikin lagi nggak jadi bungkus tuh sepatu gunung. Ternyata giliran nggak dibawa beneran. Jalan-jalannya naik gunung guys, mendaki gunung lewati lembah. Aku nggak tahu dari sana kelihatan apa enggak. Ini aku harus turun tuh sampai yang situ, sampai yang jauh-jauh banget itu, bahkan sampai sana itu sebenarnya. Tuh turun ke situ tuh. Ini aku masih di tengah-tengahnya jadinya. So far ini yang aku pandang, ini bagus banget sih. Ini gunung batu dan bagus banget. Jadi ini aku bisa bilang ini pertama kalinya aku mendaki gunung seumur-umur. Karena aku nggak tahu yang pas zamannya di Indonesia itu termasuk
ke dalam aku tuh, itu yang aku naikin itu kehitung nggak sebagai naik gunung gitu. Nah, kalau yang sekarang ini aku bisa bilang 100% aku naik gunung dengan baju yang tidak proper untuk naik gunung. That's why tadi aku sempat mikir, orang-orang kenapa sih bawa hiking pole? Aku udah mikir banget kenapa mereka bawa itu gitu. Ternyata aku yang salah prediksi. Ternyata ini memang wisata utamanya itu adalah mendaki gunung. Nah, ini wah, aku nggak tahu nih. Tadi aku udah ngelewatin yang base camp pertama tadi kan. Berarti ini aku jalan baliknya sekarang 10 menit untuk balik ke depan lagi. Tapi walaupun aku di Indonesia nggak pernah mendaki gunung, dan di sini pertama kali mendaki gunung karena nggak tahu ya. Aku nggak tahu kalau ternyata wisatanya ini naik gunung. Jujur ini juga kota yang aku suka. Tempat ini yang aku suka selain ke Girona. Kalau disuruh balikin lagi untuk ke sini, aku mau banget, tapi pengennya dengan baju yang lebih proper untuk ke sini gitu. Baju dan sepatu yang lebih proper. Karena tadi tuh gini udah mikir kan, kita tuh udah bilang gini, mau pakai sendal mau pakai sepatu ya gitu kan. Terus aku bilang, oh karena baju aku kayak gini aku sendalan aja. Ya walaupun sepatunya sebenarnya senada. Cuma aku mikir, oh mau pakai sendal aja lah, soalnya kemarin udah seharian pakai sepatu gitu kan. Ternyata untung sendalnya masih bisa diajak kompromi ya naik gunung ya guys. Wah, nyaman dan indah. Asik banget ini. Lihat deh. Wah. Jadi ini ya, ini aku baru jalan-jalan gini aja. Ini udah 8.000 langkah guys. Padahal aku baru di sini loh. Ini baru spot pertama. Sedangkan tadi aku turun, kan kita kan turun itu pertama kali kan lihat kotanya, baru akhirnya kita naik ke gunungnya kan. Nah, sedangkan tadi pas aku lihat kotanya itu posisinya kotanya itu masih banyak juga yang harus dieksplor. Jadi ini sekarang kita ke gunung yang pertama ini itu udah 8.000-an. Terus nanti turun mungkin akan membalap seperti kemarin tuh sekitar 18.000 hampir 19.000 langkah pas di Girona. Jadi di Girona aja tuh segitu banyaknya. Itu aja kemarin sempet pause lama banget, kita break lama banget itu karena makan ya. Sorry ya guys, kita kebiasaan soalnya kalau di kita biasanya sekarang itu biasanya aku kalau ngomong break itu pause. Jadi aku jadi kebiasaan. Aku baru ingat, oh iya break namanya. Oh udah sampai puji Tuhan, aku udah sampai nih. Udah sampai ke titik awal. Aku udah sampai ke titik awal. Depan itu udah titik awal yang orang pada banyak duduk-duduk. Abis ini kayaknya mau naik gondola lagi ke yang Santa Cove. Aku nggak tahu cara bacanya ya. Tadi pokoknya yang ini kan yang pertama yang Santo Juan itu. Terus ini habis ini mau yang nyari yang satu lagi. Ini sekarang mendung, agak semriwing. Ini aku sekarang udah di bawah tadi, tapi aku mau naik lagi ke sisi yang satunya. Jadi kalau dari yang video itu istilahnya tuh, jadi kalau yang dari video itu istilahnya itu sisi yang sebaliknya yang tadi. Jadi ini kan kalau yang depan sana ketutupan pohon dikit ya guys. Yang di depan sana itu yang tadi aku naik. Ini sekarang aku naik di sisi satunya lagi. Jalannya agak sedikit lebih friendly karena ini udah dicor. Jadi udah walaupun tinggi nih curam sih. Tapi enggak yang kayak tadi. Kalau yang tadi itu bener-bener 100% batu. Oh, aku tahu kenapa ini dicor. Aku tahu nih. Ternyata ini kayaknya sering longsor. Nih kalian lihat deh. Tuh. Kalian lihat deh. Ini karena dia posisinya tanah strukturnya. Makanya kenapa dicor. Soalnya kalau yang di seberang sana, jadi ini kan bener-bener adep-adepan, seberang-seberangan sama yang tadi aku mendaki, yang pertama. Nah, itu tuh posisinya dia batu keras, kuat.
ininya, jalannya. Ini masih sama, gunung batu juga, tapi karena jalannya lebih enak, jadi ini kayaknya naiknya menurut aku agak sedikit lebih enak. Yuk kita naik. Ini bagus guys. Kita ngelihat gunung batu yang tadi itu dari sisi satunya. Bagus nih. Ini sekarang aku masih di persimpangan jalan. Aku nggak tahu berapa jauh untuk nyampe naik ke atas sana. Semoga nggak jauh. Karena kan jalannya juga nyaman ya, ini lebih enak daripada yang tadi kan. Harusnya nggak sesusah itu. Oh, ini juga bagus guys, naik yang dari sisi sini. Wah, ternyata sisi di baliknya ini gunung juga itu. Bukit ya, bukan gunung ya. Yang di depan aku tuh hijau-hijau. Aku nggak tahu sih kalau jalan ke sana tuh seberapa jauh, karena aku sendiri. Daripada nanti aku dicariin, lebih baik aku kayak mau ngarah turun lagi deh. Tapi kok aku ngeliat gini turunnya kayak curang banget sih. Lihat deh tuh, dia langsung kayak turun banget gitu. Ini aku nggak pakai windshield ya. Kalian bisa dengar nggak angin gunungnya? Kerasa nggak tuh anginnya? Aku nggak pakai windshield ya, ini nih. Ya kalau nggak, ya ampun enak banget. Enak banget. Ini enak banget, kena matahari, kena angin. Tapi sekarang aku udah nggak biasa dan udah nggak kedinginan. Ini pas segini enak ini. Namanya naik gunung ya pasti kena angin gitu kan. Wah enak nih. Aku sungguh bersyukur cuaca hari ini cerah benderang, karena kalian tahu nggak, sebenarnya kita itu kan biasanya kayak ngecekin weather app dulu gitu kan. Itu sebenarnya tuh harusnya hari ini tuh hujan. Jadi hari ini tuh nggak terlalu bagus gitu loh. Seminggu bahkan sebenarnya di minggu ini, dari Senin kemarin sampai akhir minggu ini harusnya kemarin itu hujan. Tapi karena Tuhan berpihak pada kita, Tuhan tahu aku sangat-sangat butuh liburan yang sangat cerah cuacanya, jadi nggak hujan, jadi cuacanya sangat cerah. Aku sungguh bersyukur untuk yang liburan ini. Wah, nyaman dan indah banget pol. There's power in my clothes, still got a little time in me. I'm never coming home, 'cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. Ini sekarang posisinya lagi break, lagi pause. Nah, ternyata baru kali ini untuk pertama kalinya di Spanyol kita nemu tempat yang memang di tempat turistik dan harganya harga turis. Jadi ini untuk pertama kalinya aku nemu harga turis di Spanyol. Kalau dari kemarin kan aku bilang ke kalian harganya murah, porsinya banyak dan segala macem. Sekarang pada akhirnya kita menemukan lokasi tempat break yang di lokasi turis dan harga turis. Jadi ini kita break dulu. Mungkin habis ini kita mau muter-muter dikit di kotanya. Nanti habis itu kita lanjut lagi. Nah ini sekarang pemandangan dari kotanya. Tadi kita naik gondolanya dari sini. Gondola, apa sih namanya guys? Nah itu kita kan kesini nih. Jadi menurut aku ini kalau secara kotanya kecil banget. Jadi kayak satu kotakan gini doang nih. Wah tapi kalau dilihat asik sini. Nyenengin banget nih. Jauh mata memandang menurut aku ya, ini
kotanya cuma kayak satu kotakan kecil gitu, kayak yang aku udah kasih lihat ke kalian. Nah, jadi tujuan utamanya kalau ke Montserrat ini memang hiking guys, naik gunung. Ini aku sekarang lagi mandangin gunung-gunung batu yang ada di depan aku. Ya ampun, bisa ya ada kota kayak gini, bagus banget sih. Nih kota yang aku juga lihat bagus. Aku jatuh cinta juga pada pandangan pertama sama Montserrat. Cuma bedanya kalau di sini tipenya yang aku jatuh cintanya itu bukan sama kotanya, melainkan sama gunungnya, sama keindahan alamnya. Ini keren banget. Ini sekarang posisinya aku naik lagi ke dalamnya kabel car, gondola, kereta gantung, ya itulah guys. Untuk turun ke bawah. Jadi kalau tadi kita naik ke atas, sekarang ini posisinya kita turun ke bawah. Jadi kalau tadi kita itu naik-naik ke puncak gunung, sekarang ini kita turun-turun guys ke puncak gunung. Enggak dong, turun ke bawah. Jadi kalau tadi mendaki, sekarang kita turun. Kalau tadi itu kita ke San Juan, kita sekarang ini ke San Cova. Tapi oh ya, kalau mereka bacanya Koba aja nih ya, San Cova. Kayak ada BB-nya gitu. Koba, San Koba. Ya intinya gitulah guys. Nah ini pemandangannya di belakang aku, sama cantiknya kayak yang tadi. Bedanya kalau tadi tuh kayak lagi di ketinggian yang lebih tinggi, nah sekarang di ketinggian yang tidak lebih tinggi, yang agak lebih pendeknya gitu. Dari biara utama Montserrat ada satu jalur yang menuju ke tebing, yaitu Santa Cova atau Gua Suci. Menurut legenda, disinilah sekelompok gembala pertama kali menemukan patung Black Madonna. Saat mereka mencoba membawanya ke bawah, patung itu tiba-tiba terasa berat seolah ingin tetap tinggal di gunung ini. Itulah awal munculnya gagasan membangun biara Montserrat yang kita kenal sekarang. Perjalanan menuju Santa Cova sendiri unik. Kamu bisa naik funicular atau berjalan kaki melalui Camí de la Santa Cova, yaitu jalur setapak yang membentang di tebing. Sepanjang jalan ada patung-patung jalan salib atau Stations of the Cross dibuat oleh seniman Katalan terkenal. Termasuk salah satunya adalah Antoni Gaudi loh guys, saat Antoni Gaudi masih muda. Setiap stasiun bercerita dan jalannya berliku-liku di antara tebing batu yang menjulang, menghadirkan kombinasi antara olahraga ringan dan perjalanan reflektif. Udara di sini terasa berbeda, sejuk, bersih, dan hening. Ini kayak berbanding terbalik sama Santa Juan itu loh guys. Nah, dari jalur ini, kamu bisa melihat lembah di bawah Montserrat dan puncak-puncak batu bergerigi. Membuat perjalanan turun terasa seperti memasuki dunia lain yang jauh dari keramaian Barcelona. Yes, aku setuju banget sama yang kalimat ini. Nah, sesampainya di gua, ada kapal kecil yang menempel di tebing, tempat patung asli dulu ditemukan. Suasananya sunyi banget dan banyak pengunjung duduk sebentar, merenung atau sekedar menikmati ketenangan gunung. Di sini, kamu gak hanya melihat sejarah, tapi juga bisa merasakan atmosfer spiritual yang telah bertahan selama ratusan tahun. Jadi, Santa Cova ini menjadi pengingat sederhana bahwa kadang keajaiban muncul di tempat yang tersembunyi dan perjalanan untuk mencapainya bisa sama berharganya dengan tujuan itu sendiri. Ini aku udah ada di spot terakhir kayaknya. Jadi ini dia sebenarnya gak gitu jauh perjalanannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat jauh sih guys, jauh sih sebenarnya, tapi nggak sejauh yang tadi. Ini sekarang aku mendaki gunung lagi. Setelah turun-turun, mulai menggas lagi guys. Ini soalnya mendaki, aduh. Oh pulangnya nanti aku susah nih naik-naik ke puncak gunung nih. Tadi kan berangkatnya kan aku turun, pulangnya nanti aku naik. Aduh, tapi nggak apa-apa, terbayarkan dengan ininya, pemandangannya ya. Walaupun pakai hadu-hadu dan menggas-menggas. Berhenti dulu, capek. Kalian tahu nggak sih? Tadi itu aku dari ujung sana. Gimana nunjuknya?
Sono pokoknya. Gimana nih, coba nih aku kasih lihat ya. Itu kan kabel karnya. Tadi kita tuh di ujung situ. Situ tuh yang di sini, yang di aku punya apa? Jari itu di situ ujungnya. Jadi tadi aku dari sini. Ini aku dari ujung situ. Dan aku sekarang di sini. Sekarang aku ada di ujung sini. Nah ini kayaknya masih naik lagi, tapi aku nggak tahu naik atau enggak. Kalau naik banget aku kayaknya, oh ini udah, oh ini tuh nanti tuh nembus guys. Jadi tuh karena ini rutenya rute pendakian gunung. Jadi ini tuh nembus ke gunung yang tinggi banget tadi, yang kita pertama kali. Nah, kayaknya kita bakal sampai di sini kayak titik terakhir ya, karena kalau nanti dinaikin nanti kita nembus ke sana. Nanti kita nggak jadi ikut keretanya turun. Soalnya keretanya bentar lagi mau kereta terakhir. Jadi kereta terakhirnya di jam 5:30. Ini sekarang udah jam 4:30 lebih, hampir jam 5-an. Takutnya kita nggak bisa ke sana lagi. Jadi, yes, this is Montserrat. Pemandangannya bagus banget. Pol, aku bisa bilang bagus banget Pol. Aku suka. Indah. Wah, memang sungguh luar biasa. Terpuaskan cerita liburan aku di kali ini. Karena biasanya aku ngajakin kalian lihat kota. Sekarang aku bisa ngajakin kalian lihat alam. Yang bener-bener beda banget dari yang biasanya. Jadi guys, ternyata yang tadi terakhir itu aku kira itu yang terakhir, ternyata belum, masih kayak naik lagi sedikit ke atas. Ada gereja di atas sana, ada kapelnya gitu. Aku nggak naik, takut nggak nyanda waktunya nanti. Kalau misalnya aku naik, aku nggak bisa turun lagi. Kayak tadi aku bilang, aku naik yang kereta turunnya itu kan posisinya kan pas jam terakhir di jam 5:30. Nah, takutnya aku udah kadung ke sana, aku nggak bisa pulang lah, terkurung lah aku di sini gitu kan, terus harus mendaki gunung ke bawah. Jadi ya udah, aku di sini aja sambil menikmati pemandangan ini. Kalau gitu, segitu dulu cerita aku ngajakin kalian jalan-jalan di Montserrat. Gimana nih kira-kira cerita kali ini? Seru enggak? Jangan lupa juga buat like, subscribe, and komen. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah!